Bab 1604, Kamu Pantas Mati. Selama setengah bulan itu, mungkin karena para dewa di Aula Laksa Dewa Pusat sudah mengetahui niat Sander, tidak ada master lagi yang memburunya dan perjalanannya berjalan mulus. Tak lama kemudian, dia tiba di kota Yonsan. Kota Yonsan adalah ibu kota Aula Laksa Dewa, dan juga merupakan kota paling makmur di seluruh wilayah bintang Laksa Dewa. Melihat kota Yonsan yang megah di depannya, Sander tersenyum sambil berujar, memang jauh lebih megah dari kota Laksa Dewa Selatan. Kemudian, dia berjalan menuju kota. Berita mengenai Sander pergi ke Aula Laksa Dewa menyebar dengan cepat, karena dia tidak pergi ke sana secara diam-diam, melainkan secara terang-terangan. Di Aula Laksa Dewa Selatan. Di dalam Aula Dewa, semua dewa utama berkumpul, dipimpin oleh kepala Aula Dewa, Zoha. Tidak jauh di depan mereka, berdiri seorang lelaki berjubah hitam. Lelaki berjubah hitam itu sedang melaporkan sesuatu. Sesudah beberapa lama, Zoha melambaikan tangannya, lelaki berjubah hitam itu pun membungkuk dalam-dalam dan mundur. Seorang dewa utama berujar dengan suara yang dalam, ternyata dia benar-benar datang ke Aula Laksa Dewa. Beberapa dewa utama yang hadir sedikit kaget dengan hal ini. Jelas, mereka tidak menyangka Sander pergi ke Aula Laksa Dewa. Orang ini sebenarnya mau arah. Di waktu ini, Zoha berujar, dia sengaja memang cukup mengejutkan, tapi yang lebih mengejutkan adalah dia bisa membunuh Giano dan Tades. Mendengar ini, muka semua dewa utama menjadi agak serius. Sebenarnya, kekuatan Giano dan Tades berada di atas mereka. Kalau Sander bisa membunuh keduanya, Sander juga bisa membunuh mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau kultivator pedang yang sebelumnya mereka abaikan, ternyata begitu sakti. Di mana Sigo menemukan orang ini? Dewa utama kedua mendadak tertawa. Target asli dari Aula Laksa Dewa Pusat adalah Aula Laksa Dewa Selatan. Tapi, mereka tidak menyangka kalau orang yang dulu mereka kenal begitu kuat, sekarang dua master dari tingkat dewa utama mereka dibunuh, mereka jadi dilema. Seorang master tingkat dewa utama yang baru naik mendadak berujar, kalau bukan karena mereka sengaja menargetkan Sander. Mendengar ini, senyum dewa utama kedua langsung menghilang. Gino berujar dengan suara yang dalam, kalau ini benar, Sander bukan musuh mereka lagi. Tidak hanya itu, dia akan menyimpan dendam terhadap kita atas perlakuan Aula Laksa Dewa Selatan terhadapnya sebelumnya, dan sangat mungkin dia akan bergabung dengan Aula Laksa Dewa Pusat untuk membalas dendam pada kita. Mendengar ini, muka semua dewa utama di tempat itu jadi masam. Kalau benar begini, situasi Aula Laksa Dewa Selatan agak masalah. Sekarang ini, seorang dewa utama mendadak berujar, jangan lupa, Sander adalah seorang penghujat. Aula Laksa Dewa Pusat pernah memakai alasan ini sebelumnya. Kalau mereka bekerja sama dengan Sander sekarang, pertama-tama, itu tidak hanya menghujat hukum ilahi, tapi juga sama saja dengan menelan kembali apa yang mereka katakan sebelumnya. Kecuali Aula Laksa Dewa Pusat secara kolektif memilih untuk tidak tahu malu, kalau tidak, aku rasa mereka tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Sander. Gino berujar dengan suara yang dalam, ini masuk akal juga, tapi apapun bisa terjadi, jadi kita juga harus bersiap. Di waktu ini, Ketua Aula Dewa, Zoha, mendadak bertanya, apa yang sedang dilakukan Sigo sekarang? Semua dewa utama memandang Zoha, tidak mengerti apa maksudnya. Gino berujar dengan suara yang dalam, aku dengar kalau dia sekarang mengajar di sebuah akademi biasa di sana. Zoha mengangguk. Kalau begitu, biarkan dia mengajar di sana dengan baik. Para dewa utama terdiam. Mereka tentu saja paham maksud Zoha. Mengajar dengan baik di sana tentu berarti jangan membiarkan Sigo pergi. Zoha perlahan berdiri sambil berujar, sekarang masa sulit. Kalian tinggal di sini dan aku akan pergi ke Aula Laksa Dewa Pusat. Sambil berbicara, dia memandang para dewa utama dan tersenyum. Tenang saja,
Para dewa akan melindungi kita. Para dewa utama mengangguk, sambil berujar serempak, semoga para dewa memberkati Aula Laksa Dewa Selatan kita. Di daerah kumuh, di sebuah akademi biasa, Shigo sedang mengajar sambil memegang sebuah buku kuno. Di bawahnya ada sekelompok mahasiswa. Siswa-siswa ini semuanya masih muda, berusia sekitar 10 tahun. Pakaian mereka compang camping, tapi sekarang ini mereka semua duduk tegak sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Di luar kelas, ada beberapa orang yang juga mengenakan pakaian yang sangat jusuh. Mereka adalah orang tua para siswa tersebut. Melihat anak-anak mereka duduk di kelas mendengarkan ceramah, mereka semua tersenyum. Itu adalah senyum penuh harapan. Mereka tahu kalau selama anak-anak mereka bisa bersekolah, mereka akan mempunyai kesempatan untuk meninggalkan daerah kumuh kelak. Sesudah kelas, Shigo baru saja meninggalkan kelas ketika dia dikelilingi oleh para orang tua mereka menyerahkan beberapa barang kepada Shigo. Salah satu orang tua merasa senang tapi juga malu. "Pak Shigo, ini telur-telur ayamku. Terimalah, aku akan memotongnya dan membawanya ke sini sesudah bertelur selama setengah bulan lagi." "Pak Shigo, ini daging sapi segar. Ketika sapiku mendengar kalau daging sapi ini akan diberikan padamu, sapi itu sangat terharu hingga meneteskan air mata ketika kami memotongnya. Pak Shigo, anakku sangat nakal. Kalau dia tidak belajar dengan benar, Pak Shigo, pukul saja dia dengan keras. Jangan baik padanya." Shigo memandang keranjang di depannya. Ada telur, daging, dan beberapa sayuran. Dia tahu kalau di daerah kumuh ini, semua ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan orang-orang ini. Memandang mata-mata yang dipenuhi rasa terima kasih dan malu di depannya, Shigo merasakan rasa bersalah jauh di dalam hatinya. Di waktu yang sama, pikiran-pikiran samar dalam hatinya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Namun, dia tidak menyadari kalau ketika pikirannya yang awalnya samar-samar itu mulai menjadi jelas, api samar mendadak terbentuk jauh di dalam tubuhnya. Sander sudah memasuki kota Yonsan sekarang ini. Kota Yonsan memang sangat makmur, jauh di atas kota Laksa Dewa Selatan. Tidak hanya itu, peradaban seni bela diri di sini jelas jauh lebih tinggi dari kota Laksa Dewa Selatan, dan kultivator yang kuat bisa terlihat di mana-mana. Sesudah masuk kota, tidak seorang pun menghentikannya dan semuanya berjalan sangat lancar. Sesudah Sander berjalan-jalan sebentar di sekitar kota, dia langsung menemukan di mana Aula Dewa Pusat berada. Dia tidak tinggal lama dan langsung pergi ke Aula Dewa Pusat. Karena dia tahu orang-orang di Aula Laksa Dewa Pusat sudah tahu dia akan datang. Dalam perjalanan, Zoxin berujar, "Ada terlalu banyak master di tempat ini." Sander jadi penasaran, "Senior, bagaimana kekuatanmu?" Baru kemudian dia ingat kalau Zoxin pernah bilang kalau dia adalah dewa kehidupan, tapi tidak pernah bilang sekuat apa dia. Zoxin berujar, "Lumayan." Sander tersenyum sambil berujar, "Senior, apa kamu bisa lebih jelas?" Zoxin tertawa. "Pokoknya masih baik." Sander berujar, "Kalau rencananya berubah, apa kamu bisa ikut denganku untuk membunuhnya?" Zoxin terdiam sejenak, lalu berujar, "Jangan begini. Aku bilang masih oke, bukan tidak terkalahkan." Sander terdiam. Zoxin menambahkan, "Bagaimanapun, aku pernah terluka sebelumnya, masih belum sembuh." Sander terdiam lagi. Dia tidak bisa mengandalkan senior ini lagi. Sander menarik kembali pikirannya, dia mendongak ke ujung jalan, tersenyum tipis, mempercepat langkahnya, dan tak lama kemudian, dia mendadak berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke kanan. Di dinding sebelah kanan, ada tirai cahaya. Di tirai cahaya itu ada daftar pencarian orang, daftar pencarian penghujat, dan di daftar pencarian itu, dia melihat dua nama yang dikenalnya. Salah satunya adalah Sander. Itu adalah dirinya. Dia berada di posisi kedua. Dan yang pertama adalah Zoxin. Zoxin. Melihat nama itu,
Sander terlegun sejenak, lalu berpikir dalam hati, "Senior, Zain In pasti kamu, kan?" Zoxin terdiam sejenak, lalu berujar, "Mungkin namanya saja yang sama." Sander sedikit penasaran, "Senior, ternyata kamu di urutan pertama, hebat juga kamu." Zoxin tidak menyangkalnya lagi. "Sehebat apapun aku, bukankah sekarang aku juga terjebak dalam segel ini?" Sander melihat daftar buronan penghujat dan menemukan kalau hadiah yang ditawarkan untuk Zoxin sangat tinggi, 100 juta kristal spiritual sejati. Tidak hanya itu, ada juga sebuah senjata dewa. Senjata dewa. Nilai senjata dewa jauh lebih dari 100 juta kristal spiritual sejati. Sander bertanya dengan penasaran. "Senior, apa yang kamu lakukan waktu itu?" Zoxin buru-buru berujar, "Sudah lewat, itu sudah lewat." Sander terdiam. Zoxin berujar, "Jangan tanyakan lagi urusanku, urus saja urusanmu sendiri dulu." Sander berujar dengan suara yang dalam, "Aku sudah membunuh 2 master tingkat dewa utama, tapi aku hanya bisa berada di peringkat kedua. Aku merasa kesal." Zoxin terdiam. Sander tertawa. "Sesudah ini selesai, Senior, apa kamu bisa ceritakan padaku tentang waktu itu?" Zoxin berujar, "Baiklah." Sander mempercepat langkahnya, dan tak lama kemudian, sebuah aula dewa yang luar biasa megah muncul di hadapannya. Aula dewa itu tingginya hampir senbu kaki dan di depannya terdapat sederet pilar berwarna merah emas yang tersusun rapi, jumlahnya ada puluhan ribu, dan setiap pilar memerlukan sedikitnya tangan 10 orang untuk mengelilinginya. Mereka tersusun rapi dalam satu baris, menopang kuil berwarna emas muda di atas nis. Aula Dewa Pusat. Perasaan yang Sander dapatkan dan aula ini adalah keagungan, kesungguhan dan kewibawaan. Di depan Aula Dewa Pusat terdapat sebuah persegi batu biru yang sangat luas. Sekarang ini, alun-alun dipenuhi puluhan ribu orang yang berlutut. Mereka terlihat saleh, bersujud di tanah, dan tak henti-hentinya melantunkan mantra. Sander berjalan menuju Aula Dewa Pusat, dan saat dia hendak mendekati Aula Dewa Pusat, di Aula Laksa Dewa, cahaya keemasan mendadak melesat ke langit, lalu, di dalam cahaya keemasan itu, sebuah cermin keemasan muncul. Saat semua orang kebingungan, cermin itu mendadak mengeluarkan cahaya keemasan yang menyebar ke bawah, menyinari semua orang, termasuk Sander. Dan di bawah cahaya keemasan, cahaya merah tua mendadak muncul dari tubuh Sander. Penghujat. Seseorang di tempat itu kaget. Orang-orang percaya yang berlutut di sekitarnya melotot ke arah Sander, seolah-olah akan memakannya hidup-hidup. Di waktu ini, seorang lelaki berjalan keluar dari Aula Laksa Dewa. Lelaki itu memegang kipas lipat dan mengenakan kemeja putih. Dia memandang Sander dari aula. Dewa Utama Eksekutif, Barak. Barak memandang Sander dari atas. "Sander, kenapa kamu datang ke Aula Laksa Dewa?" Sander tidak mengatakan apa-apa karena lawan tahu tujuannya. Melihat Sander tidak berbicara, Barak tertawa, "Tentu saja, kamu mau mencoba bernegosiasi dengan Aula Laksa Dewa kami. Sayangnya, kamu salah sebab." Sambil berbicara, senyumnya memudar. "Dewa tidak akan pernah berkomprom dengan para penghujat, jadi kamu pantas mati." Bersambung.